Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya, bagaimana kira-kiranya gambaran hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Yap, berikutnya ada di situ. Berikutnya ada di situ. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di sini. Dan kemudian ada di sini. Kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Oke. Ya. Jadi kalau Mari lihat begini, hubungan kalian ini tuh bisa aja ya. Memang belum secara ofisial ngomongnya itu tuh berpisah gitu loh. Tetapi sudah mulai di sini tuh Mari nampak kayak ya kamu, dia gitu loh. Jadi terutama bagi kamu ya. Kamunya ini tuh boleh saja sudah melihat ya, sama sekali relationship ini tuh sudah tidak asik lagi gitu loh. Jadi kayak udah flat hatinya kamu, sudah hampa hatinya kamu kepada dia. Kamu di sini tuh Mari lihat nampaknya lagi lebih fokus-fokusnya ya belakangan ini tuh ke urusan uang. Nah, kayak gitu ya, ke urusan uang. Mendingan dah mikirin karir aja. Mendingan mikirin bisnis aja. Ya. Dari mana ini tuh uang bisa didapat? Uang tambahan bisa didapat. Kayak gimana caranya mengembangkan bisnis ini biar lebih maju lagi? Kayak gimana ya caranya ngejar karir ini tuh biar cepet, tahun depan bisa cepet naik lagi, gitu ya, di sana. Dan beberapa boleh kalian ini tuh sudah di masa tanda petik ya, sudah di masa seperti sedang jaya. Jadi masalah tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan income ya, meningkatkan karir untuk beberapa memang Mari nampak sudah kalian dapat. Nah, jadi sepertinya kalian sedang merayakan ya. Kalian sedang lebih sibuk merayakan pencapaian-pencapaiannya kalian. Gitu loh. Jadi bahagianya kamu Libra bukan karena dia ngeromantisin kamu ya. Dia ngemanjain kamu, dia ngegombal kamu, dia perlakukan kamu seperti ratu, seperti raja. Bukan karena itu, gitu loh. Tetapi bahagianya kamu, ya karena kamu berhasil gitu. Ya, atau karena kamu sedang menikmati pengejarannya kamu kepada peningkatan hidupnya kamu tadi. Jadi di sini tuh Mari lihat, kalian tidak dalam masa-masa membutuhkan cinta-cintaan gitu. Kalaupun ada cinta-cintaan, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada mobilmu, cinta kepada motormu, cinta kepada uang di berangkasmu, di rekening banknya kamu, di emasnya kamu, di apa, ke situ Mari lihat. Perasaan cinta itu yang bikin kamu bahagia gitu ya. Ngelihat misalnya kamu sudah banyak koleksi tas mewahnya kamu, ke situ ya. Kamu kayak mengagumi dirinya kamu sendiri, ada beberapa di sini Mari lihat ya. Kamu sedang mengagumi, kamu makin cantik, kamu makin gagah, makin ganteng, makin sehat, makin kelihatan aur. Ini bukan kamu MPD ya, tapi ada beberapa Mari lihat kayaknya kamu memang jatuh cinta, takjub kamu kepada dirinya kamu sendiri gitu. Misalnya kalau kamu bercermin ya, wow gitu loh. Sudah bahagia kamu, kayak seperti kamu sedang menatap orang lain, padahal itu dirinya kamu sendiri kan, pantulannya kamu dalam cermin kan. Tetapi kamu bisa kayak, wah ini keren banget ya. Nah jadi atensinya kamu, Mari lihat itu tuh nggak pecah kepada si pasangannya kamu ini, nggak pecah gitu loh. Ya,
Bahkan bisa sama sekali sudah tidak ada lagi atensinya kamu kepada dia. Setidaknya sudah terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini. Mari lihat ya. Bukan hanya 1-2 minggu belakangan, tetapi beberapa di sini tuh ya sudah dari paling tidak ya. Paling tidak ada itu sudah 3 bulanan ya. Gitu. Jadi kamu bawaannya itu tuh males aja ngapa-ngapain sama dia. Males. Kalau bisa dielakkan, kamu ngelain dia. Gitu ya. Jadi kadang-kadang cenderungnya boleh ini tuh kamu dinampak seperti kayak ini ya, tega gitu loh. Ya, untuk beberapa. Kamu bisa dianggap tega sama si Yayang bebeknya kamu ini. Gitu loh. Misal, dia nelfon kamu. Tapi kamu bisa aja dengan segampang itu ya. Nge-silent handphonenya kamu, nge-mute gitu loh. Kamu abaikan di sana. Gitu. Walaupun dia sudah chatting kamu banyak-banyak, panjang-panjang, bisa-bisa belum kamu baca chattingannya dia, apa sih yang mau dia sampaikan ke kamu, kamu bisa sudah nge-delete. Kamu sudah clear chat. Kayak gitu. Kayaknya kamu sedang memang gak mau diganggu ya sama si Yayang bebeknya kamu ini ya. Beneran kamu lagi gak mau diganggu gitu loh. Kayak bisa ini tuh sungguh-sungguh sanggup kamu gitu loh. Sanggup kamu seperti meniadakan seseorang ini di sana. Boleh saja ya, boleh saja untuk di saat ini tuh kamu seperti minggat dari rumah. Bisa gitu. Mari lihat. Kayaknya kamu memang ninggalin dia gitu loh. Dia tetap stay di rumahnya kalian gitu ya. Di rumah kalian yang selama ini kalian tempati. Tapi kemudian kamu pindah ke apartemen mana gitu ya. Kayaknya memang kamu ya nggak mau diusik gitu lah sama orang ini. Jadi seperti apa yang waktunya kamu ya, apa yang kamu lihat berharga, gitu aja lah. Apa yang kamu lihat berharga, baik itu tuh waktunya kamu, baik itu tuh tenaganya kamu, baik itu tuh uangnya kamu, ya, pencapaiannya kamu. Nampaknya Mari seperti kayak nggak rela ya untuk kamu sharing dengan dia, nggak rela kamu. Semacam kamu mau menikmati semua itu tuh sendiri aja. Nah seperti itu Mari lihat. Itu loh. Mungkin kamu kayak ngerasa bukannya dia tidak layak ya untuk ikut icip-icip ya dengan apa yang kamu anggap itu tuh berharga. Mungkin bukan karena dia tidak layak, tapi seperti ia datang aja dari dalam dirinya kamu, nggak perlu dibagi sama dia gitu. Mungkin saja bahkan kamu nggak kepikiran mau nge-sharing itu semua kepada dia, gitu loh. Nampaknya kamu kayak ya udah aku nikmati sendiri, gitu. Bahkan mungkin kalaupun anak-anak kalian sudah ada ya, misalnya kalau kalian itu sudah berumah tangga, bisa-bisa pun anak-anak tidak masuk dalam hitungannya kamu. Pokoknya kayak semacam kamu solo karir dalam hidup ini ya. Nggak ada siapa-siapa gitu loh. Nggak ada dia yang sudah jelas-jelas pacarnya kamu, istrinya kamu, suaminya kamu. Nggak ada anak-anak, nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa, nampaknya begitu. Yang ada yang nyata di muka bumi ini ya, ya itu adalah kamu aja gitu loh. Kalau Mari lihat di saat ini. Entahlah apa yang membuat kamu seperti ini ya. Entah apa. Entah karena kamu sedang menebus gitu loh. Menebus masa-masa penderitaan dalam hidupnya kamu. Bisa aja sih seperti itu. Ya, karena kamu menganggap bahwa hampir seumur hidupnya kamu banyak menderitanya. Jadi sekarang ketika roda nasibnya kamu ada di atas, seperti kamu kayak mau membalas
membalas penderitaannya kamu dengan menikmati apa-apa yang boleh dinikmati dalam hidupnya kamu. Nah, bisa juga seperti itu. Atau jangan-jangan dia memang mengecewakan kamu gitu ya. Jadi sehingga kayak akhirnya ya dia nggak masuk lah dalam hitungannya kamu. Gitu ya. Jadi balik lagi bahwa kamu bisa sama sekali nggak peduli orang ini mau akan seperti apa ya ketika kamu fokus kepada dirinya kamu sendiri ya, kepada pekerjaanmu, bisnismu, apapun itu gitu. Kamu bisa aja tuh kayak kalau lagi memikirkan tentang dia, bisa aja sih, kasihan dia ya. Tapi habis dari situ kamu yang, udahlah, nggak usah mumet-mumet lah mikirin dia, gitu langsung kamu cepet, gitu lah Marilian. Pasti kasihan dia ya, dia kesepian di sana, dia pasti kehilangan aku di sana. Tapi ya sudahlah, itulah bagiannya dia. Bisa aja kayak gitu pikirannya kamu ya. Jadi semacam memang apa-apa yang bikin kamu merasa tidak nyaman, ya, Marilian itu tuh sedang berusaha untuk kamu elakkan, berusaha untuk kamu hindari. Jadi semacam kamu tidak mau merasa bersalah gitu loh. Kamu sedang menikmati hidupnya kamu sendiri. Kamu nggak mau, gitu. Itu ya di sana. Jadi kamu boleh memang melihat banyak orang untuk di saat ini bikin kamu ribet, bikin kamu ruwet, gitu loh. Nah makanya di situ tuh kamu mencoba untuk menghindari, ya, menghindari hal-hal apapun itu ya yang boleh mengurangi rasa bahagia yang saat ini sedang kamu nikmati, gitu loh. Dan ya ternyata include dia ya, dia salah satunya yang kamu anggap kayaknya nggak cocok lah untuk, jadi ibaratnya gini lah ya, agaknya negatif mungkin di matanya kamu tentang kehadiran dari si pasangannya kamu ini. Nah seperti itu ya, jadi kamu lagi mau asik sendiri dulu gitu, semacam mau me time gitu ya ceritanya. Nah si pasangannya kamu yang mendapatkan perlakuan dingin, pengabaian dari kamu, mari lihat dia yang seperti ini. Dia bisa aja yang kayak sebenarnya dia nggak suka ya kalau kamu sikapnya begini ke dia ya, gitu, nggak suka dia. Nah di sana, tetapi ya apa boleh buat gitu loh. Kalau dia mau memaksakan dirinya dia menjadi bagian dari hidupnya kamu untuk di saat sekarang, dia pun sekaligus bisa tahu itu bahwa itu tidak mungkin bisa terjadi, gitu ya. Nah di sana, jadi ya mau nggak mau di sana itu tuh dia yang menerima, gitu. Mau menolak ya nggak bisa, ya terpaksa ya terima-terima aja lah, gitu ya. Galau kah dia Cici Mari? Galau sebenarnya, galau. Cuman boleh-boleh dia sudah beradaptasi. Karena ingat tadi ya kata Mari, setidaknya kamu sudah paling sedikit 3 bulan belakangan ini ya. 3 bulan belakangan atau mungkin 3 minggu belakangan. Kamu sudah seperti ini. Nah jadi dia telah beradaptasi gitu loh. Nggak tanpa lagi menghabiskan hari-harinya dia dengan aktivitas chattingan sama kamu, teleponan, video callan, berinteraksi gitu ya. Nah jadi dia sudah terbiasa juga dengan situasi yang seperti ini, gitu loh ya. Jadi untuk melepaskan rasa galaunya dia, boleh-boleh pun dia sedang punya tujuan ya untuk mencari tanda petik satu hal baru dalam hidupnya dia sebagai bentuk pelarian, gitu loh ya. Sebagai bentuk pelarian. Jadi kan dia tahu nih kan kamu mengabaikan dia, kamu mengacuhkan dia gitu ya. Dia kan sadar betul di situ. Jadi tentu dia pun pengen ya dapat perhatian. Tapi dari siapa? Nggak bisa dari kamu. Ya udah, mau dia di sini tuh membuka diri ya. Sekiranya dia bisa bertemu dengan seseorang
yang mau ngasih perhatian sama dia gitu ya. Jadi kan dia merasa bahwa dia sudah diabaikan. Siapalah yang mau peduli sama dia gitu. Atau kemudian dia kan sudah ngerasa kayak sensasi bahagia sudah tidak dia dapatkan untuk beberapa waktu belakangan. Nah, ya udah cari kira-kiranya apa ya yang bisa bikin aku bahagia. Jadi kayak pengalihan tadi, pelarian, pengalihan ya. Dari yang tadinya dia harapkan bisa sebegitu akrabnya, sebegitu dekatnya sama kamu. Nah ya, akhirnya ya dia tujukan atensinya dia ke arah luar hubungan kalian gitu. Dan boleh-boleh sebenarnya ya balik lagi ya kayak kata Mari tadi, kamu seperti ini tuh banyak sedikitnya itu tuh karena ada trigger dari dia juga ya, karena ada pengaruh dari dia gitu loh. Dia yang katakan duluan mengabaikan kamu, dia yang duluan on off misalnya, dia yang duluan acuh tak acuh sama kamu gitu ya. Ya akhirnya kamu dengan sungguh-sungguh gitu loh ya, membentuk diri kamu untuk benar-benar bisa mandiri gitu loh, karena sudah terbiasa kamunya dibiarkan kesepian, dibiarkan tanda petik tidak bahagia oleh dia. Nah, jadi kamu di situ tuh memotivasi dirinya kamu sendiri gitu loh. Ya, supaya apapun yang kamu butuhkan dalam hidupnya kamu bisa untuk kamu tanggung jawab, bisa untuk kamu usahakan sendiri. Gitu loh. Jadi ada beberapa ini tuh kayak memang hukum kausalitas sebab akibat di sini. Gitu loh. Lah ketika kamu memang sudah benar-benar mandiri gitu ya, kamu sudah pandai untuk self love, self care gitu ya, terjadi juga lonjakan ya dalam hidupnya kamu dari sektor karir, bisnis, ataupun termotivasi tadi ya kamu dalam upaya pengejaran peningkatan karir dan bisnis. Nah jadi di situ tuh kamu akhirnya kayak ngerasa ya kamu nggak butuh dia. Sehingga sangat wajar kemudian di sini tuh kamu bener-beneran bisa mengabaikan si seseorang ini gitu loh. Ya, jadi kayak bisa apa yang tadinya kamu anggap sebuah kemalangan dalam hidupnya kamu, dicuekin sama pasangan, tidak diseriusin sama pasangan, pasangan on off dan seterusnya. Gitu ya. Ternyata untuk di saat sekarang kamu bisa kayak punya paradigma baru. Oh, itu bukan kemalangan kok. Itu adalah kesempatan untuk aku. Gitu ya. Kesempatan untuk aku tuh fokus ngegarap hidupnya aku sendiri. Gitu. Dan hasilnya ya sudah kamu nikmati untuk di saat ini. Jadi beberapa ya memang kayak poin goalnya belum dapat. Tapi kamu menikmati ya. Kamu menikmati proses. Gitu loh. Jadi misal kamu pengen karirnya kamu naik gitu, kamu menikmati proses antusiasnya kamu ya, mengusahakan biar memang posisi jabatannya kamu bisa naik. Nah seperti itu, kamu menikmati proses dalam pengembangan bisnisnya kamu menikmati proses untuk membuat dirimu semakin glow up misalnya. Nah di sana ya pokoknya kamu sedang cinta pada apapun itu aktivitasnya kamu, apapun itu keadaannya kamu lagi jatuh cinta pada itu semua, gitu. Bukan lagi jatuh cinta kayak kepada dia gitu loh. Jadi artinya seseorang ini dalam hidupnya kamu, ya boleh-boleh sekarang menurut kamu, ya nggak ada artinya sama sekali gitu, nggak ada. Semacam dia kayak di mata kamu nggak ada fungsinya, malfungsi dia gitu ya. Bisa seperti itu ya. Jadi untuk di belakangan hari ini bukan dia ya, bukan dia yang menjadi aktor utamanya dalam relationship kalian, tetapi justru di sini adalah kamu menjadi aktor utamanya, dan kemudian dia yang terdampak ya dari bagaimana energinya kamu untuk di saat ini gitu loh
ya. Oke, baik Libra. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu ya kepada Libra mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Baik, mari awali dari inisial A. Ada anggur, N ada nanas, I ada ikan, G ada gula, J ada jeruk, T ada tahu, O ada orang, H ada hati, kemudian Y ada yoyo. Masuk kita ke zodiak ya, hanya ada 3 koin di sini. Libra hadir, energi dari Capricorn dan energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.